Akhirnya ada laptop baru dari brand internasional yang bisa kasih budget pelajar. Yang harganya di sini cuma 6 jutaan aja, dan ini laptopnya nggak DOS atau nggak ada Microsoft Office-nya nih. Nah, di laptop ini kalian tetap kok bisa dapetin lisensi Windows 11 dan juga Office Home 2021. Dan dia speknya secara CPU juga udah pakai Intel i3 Gen 12 dan juga secara RAM udah 8GB DDR4. Ini dia nih, Acer Light 14. Nah, dari namanya mungkin laptop ini tuh akan menggantikan seri Aspire Light 14, yang itu kan merupakan laptop seri terjangkaunya dari Acer, yang kalau dilihat nih sekilas desain dari Light 14 ini tuh memang mirip banget sama si Aspire Light 14 biasa nih, bukan varian Special Edition, karena itu udah beda varian lagi. Seperti ciri khas speaker grill di bagian samping nih masih ada, dan juga sistem buka tutup layar yang masih clamshell, tapi layarnya ini bisa dibuka kok dengan satu tangan aja, udah kayak laptop premium nih. Nah, tapi ada satu perbedaan minor yang bikin Light 14 ini beda sendiri, yaitu adalah keycaps keyboardnya kali ini ngikutin warna body, yang menurut gue ini bikin looks-nya jadi lebih premium. Tapi sayang banget nih, keyboard laptop ini tidak dilengkapi dengan LED backlit. Dan untungnya sih untuk trackpad-nya udah cukup luas untuk melakukan navigasi. Nah, bodinya sendiri cukup tipis dengan aksen desain yang seolah-olah nih bikin laptop ini tuh kelihatan setipis Ultrabook. Dan secara bobot sih menurut gue udah cukup standar untuk laptop sekarang, yaitu sekitar di 1,5 kg. Dan untuk build quality-nya menurut gue udah oke banget, nggak ada yang kopong dan wobble pas ditekan-tekan, semua cukup solid, walau mostly ini masih berbahan plastik polikarbonat, terkecuali untuk back cover layar yang di sini udah berbahan metal. Nah, buat pilihan warna laptopnya selain warna silver yang ada di video ini, ada juga nih varian warna biru gelap atau Acer sebut dengan navy blue. Jadi tinggal pilih aja nih sesuai preferensi kalian. Lanjut nih ke bezel layarnya, yang di sini gue juga demen banget karena tipis nih di setiap sisinya. Dan menariknya dibanding laptop sekelasnya yang masih pakai 16:9, si Light 14 ini udah 16:10, yang di sini memiliki resolusi 1920x1200 dan juga panelnya udah IPS. Ini sebuah aspek rasio yang biasa ditemukan pada laptop mahal karena memang ngasih extra space untuk keperluan produktivitas. Walau begitu, harga dari laptopnya juga nggak bisa bohong nih, karena akurasi warna dari layar laptop ini ya sesuai dengan kelas harga laptop ini yang tentu belum 100% sRGB. Walaupun begitu, laptop ini punya brightness layar yang cukup terang karena tembus di atas 300 nits, yang mana di laptop dengan harga serupa itu rata-rata kayaknya masih sekitar 200-an nits, sehingga laptop ini harusnya jadi jauh lebih usable jika dipakai di luar ruangan. Nah, untuk kelengkapan port di sini lumayan lengkap juga, ternyata ada 3 buah USB 3 Type A, micro SD card reader, hingga USB Type C, tapi di sini hanya berfungsi untuk data transfer saja. Dan untuk konektivitas di sini sudah menggunakan Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5. Nah, untuk webcamnya sendiri bisa merekam di 1080p 30 fps dan juga udah dilengkapi dengan manual shutter. Nah, ini dia kualitas webcam dari Acer Light 14. Yang menurut gue sih di sini kualitasnya udah cukup jelas untuk melakukan video meeting dan juga video call. Tapi di sini laptopnya itu tidak support Windows Studio Effect, jadi di sini tidak bisa memiliki background blur nih dari kamera bawaannya. Tapi kalau kalian pakai zoom sih, itu tetap bisa tuh melakukan background blur. Dan juga ini kualitas mikrofon dari laptop ini menurut kalian gimana? Apakah suara gue terdengar jelas dan juga minim noise nih? Kemudian buat speakernya sendiri, dia ternyata juga lumayan oke loh dibanding laptop sekelasnya. Ini speaker grill beneran buat lubang speaker, walau sih lubang speaker yang aslinya tuh ada di bagian bawah laptopnya. Tapi secara kualitas suara dia cukup lantang pada volume 50% sekalipun, dan gua rasa ini terdengar lumayan clear, walau tentu minim suara bass nih, yang cukup wajar sih untuk laptop di budget segini. Dan berikut nih, kualitas suara speaker dari laptop ini. Oke, berikutnya gue akan bahas jeroan dari laptop ini. Nah, untuk CPU-nya sendiri dia tuh menggunakan Intel Core i3 1215U, yang di sini CPU-nya memiliki 2 performance core dan 4 efficient core. Untuk integrated GPU-nya sendiri adalah Intel UHD Graphics 64 Execution Unit, yang nanti akan gue tes juga nih performanya seperti apa. Untuk RAM-nya sendiri ada di 8GB DDR4 3200 yang bawaannya sayangnya masih single channel. Tapi untungnya di sini tuh ada free 1 slot untuk upgrade. Nah, untuk SSD-nya sendiri udah 512GB dengan speed NVMe Gen 3. Yang menurut gue sih masih oke lah untuk speed Gen 3 ini karena ya masih kenceng juga kok buat dipakai harian. Dan di sini kita juga dikasih 1 slot M.2 NVMe Gen 3.0 buat upgrade. Sehingga ya kita nggak perlu ganti SSD utama untuk nambah kapasitas. Selanjutnya buat performa laptopnya sendiri, kita mulai dari skor Cinebench,
ternyata i3 12150U ini punya hasil yang cukup kompetitif nih dengan Ryzen 3 7320U dan sepertinya masih di bawah i3 1315U pada laptop yang jauh lebih mahal. Dan untuk hasil productivity-nya ternyata laptop ini masih jauh lebih oke dari 7320U, walau sepertinya di Blender laptop ini tidak sekencang itu. Tapi kemudian di score graphics pada 3D Mark, si i3 1215U pada Acer Light 14 ini punya skor yang paling tinggi di antara laptop lainnya. Lalu kalau dilihat nih dari hasil loop Cinebench R23-nya, laptop ini tuh nyaris stabil di skor 4000. Dan untuk CPU package power-nya, laptop Acer Light 14 ini sepertinya melimit CPU-nya tuh untuk sustain jalan di 15 watt saja. Yang sepertinya ini alasan performa i3 1215U di laptop ini tuh agak ketahan ya. Dan sayangnya sih laptopnya tidak dilengkapi software untuk mengatur power limit. Tapi ini tentu jadi bikin laptopnya tuh punya suhu yang selalu adem sekalipun sedang digeber. Yang tercatat nih, itu suhunya nggak nyampe 70 derajat. Ya ini sih plus minus ya. Apakah kalian lebih prefer laptop yang selalu adem walau performa CPU-nya agak ketahan, atau nggak apa-apa nih gaspol tapi suhunya bisa demam tinggi? Nah, laptop ini sendiri juga masih bisa-bisa aja kok dipakai main game, yang di sini gua tes di Dota 2 dia tuh bisa dapat 53 FPS dengan settingan 720p fastest. Lalu untuk Genshin Impact juga masih dapat playable FPS di 45 dengan settingan 720p low. Dan terakhir tentu untuk Valorant sendiri laptopnya tuh ternyata masih bisa dapat 108 FPS dengan settingan 720p low. Nah, ini tentu nih bisa dipakai mabar bareng temen. Terakhir nih, untuk daya tahan baterai laptopnya, dia tuh punya kapasitas 57 Wh yang cukup standar sih untuk laptop sekelasnya. Dan dengan kapasitas gitu, dia bisa bertahan selama 6 jam 10 menit untuk streaming video 1080p. Cukup lumayan oke nih. Dan waktu chargingnya dengan menggunakan charger 65 watt, dia nih butuh sekitar waktu 1 jam 57 menit untuk sampai full charge. Oke, overall menurut gue laptop Acer Light 14 ini cocok nih buat kalian pelajar yang nyari laptop di budget 6 jutaan, tapi laptopnya itu punya looks yang cukup premium dan juga waktu lagi dioperasikan itu punya suhu yang cukup adem. Dan sekali lagi ingat nih laptopnya udah include lisensi Windows 11 beserta Office Home and Student 2021. Dan kalau kalian masih belum puas, di sini tuh dikasih bonus lagi seperti langganan gratis untuk Microsoft 365 selama 1 tahun dan juga langganan gratis untuk PC Game Pass selama 3 bulan. Apalagi di sini juga laptopnya tuh kita masih bisa upgrade dari sisi RAM dan SSD yang masing-masing di sini tuh dikasih free 1 slot ya. Jadi kalian bisa upgrade RAM-nya jadi dual channel dan juga untuk upgrade SSD itu nggak perlu lagi ganti SSD utama, tinggal colok aja ke slot yang kosong. Dan tentu opsi upgrade ini akan jadi bikin lebih worry free nih untuk mahasiswa yang pakai laptopnya kan tentu cukup panjang ya dari masa maba sampai dia lulus kuliah, dan nanti takut laptop jadi lemot ya tinggal aja ini upgrade dari sisi RAM dan juga SSD-nya. Dan ngomongin soal lebih worry free, di sini juga Acer udah ngasih garansi selama 3 tahun dengan rincian untuk 1 tahun spare part dan 3 tahun service. Walau dari semua kelebihan di atas, tentu di sini ada beberapa catatan nih yang bisa menjadi pertimbangan sebelum kalian meminang laptop ini. Seperti di sini tuh laptopnya tidak memiliki software untuk mengatur power limit. So gimana nih menurut kalian, apakah laptop ini cukup worth it? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin sih segitu dulu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.